kujadikan sia-sia. Ada kesempatan untuk bertaubat, tidak bertaubat, masih menunggu-nunggu, padahal peringatan itu sudah datang. Ala ma farratna fiha, alangkah besarnya kerugianku, menyesal aku ya Allah. Nah, nanti sampai di alam barzakh barulah dia tahu ternyata aku sudah mati, sudah pakaian tidak dijahit lagi, serba putih. Nah, diterimalah berapa amal yang telah dipersiapkan. Apakah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Diperiksalah salawatnya. Pernah nggak bersalawat supaya dapat syafaat? Man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang mau berselawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali di sore hari, dijamin mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Apa artinya syafaat itu? Maaf ya. Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi ada syafaat dari Rasulullah, itu selawat. Ada juga syafaat dari Al-Quran. Apa dia? Pertolongan dari Al-Quran. Kalau sering kita membaca ayat Al-Quran, kita mendapat syafaat dari bacaan Al-Quran. Bisa juga dari orang yang membacakan Al-Quran terhadap kita yang sudah berada di alam kubur. Jadi orang dalam kubur itu seperti orang karam, mengharapkan bantuan siapapun yang membantu. Makanya kita kalau lewat dekat kuburan, doakan orang yang di dalam kubur itu. Kalau kita lewat saja paling kurang memberi salam. Salam itu adalah doa. Kita baca Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamat, sejahtera, tenang-tenang sajalah kalian yang berada di perkampungan ini. Ahlad diyar, penghuni kampung ini. Apa yang dimaksud dengan penghuni kampung ini? Penghuni kuburan di situ. Nah, Nabi mengajarkan kita berdoa. Setiap khatib khutbah Jumat baca doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat, yang hidup dan yang mati. Jadi walaupun dia tidak kita kenal, tapi setiap dia membaca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, kita di alam kubur dapat al-ahya wal amwat, yang hidup yang mati dalam kubur juga dapat. Nah, itulah persaudaraan mukmin itu bagusnya. Sudah mati kita pun masih dapat bantuan. Lebih-lebih lagi doa dari anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak mesti anak kandung, anak angkat boleh, anak orang lain juga boleh mendoakan kita. Saya selalu mendoakan ibu angkat saya di Bangkinang, ibu angkat saya, ayah angkat saya, selalu saya doakan sampai itu. Kenapa? Hadis mengatakan doa yang sampai itu mengalirnya terus menerus adalah walidun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Kalau dari segi bahasanya waladun itu namanya isim nakirah. Isim nakirah itu artinya umum, anak siapapun asal dia soleh itu sampai, tidak harus anak kandung. Kalau anak kandung lebih-lebih lagi. Tak pun dia berdoa, sholat saja dia sudah mengalir juga. Tak pun diniatkannya untuk orang tuanya, dia baca saja Al-Quran sudah mengalir otomatis dari orang tuanya. Kalau anak yang soleh itu anak kandung. Kalau anak yang soleh itu bukan anak kandung, apabila diniatkan kepada orang tuanya baru sampai. Kalau tidak diniatkan, tidak. Itulah perlunya ibarat internet itu dikonekkan dulu. ditekan sedikit koneknya sampai niat.
Begitu hebatnya. Koneknya kalau pada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat lebih canggih lagi dari itu. Dari apa? Niat. Niat itu apa? Qasdu syai'in muhtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan suatu amal baik itu diiringi dengan berbuat. Jadi bukan hanya menyebut saja tanpa diperbuat. Jadi niat itu diiringkan. Nah, niat. Jadi kalau kita puasa kita baca, kalau kita berbuka puasa kita baca Allahumma lakasumtu. Kalau kita makan dini hari baca nawaitu sauma ghadin dari pagi sehari Ramadan sanatillahi ta'ala. Ada orang mengkritik saya, Ustaz, ya boleh saya kritik sedikit, boleh enggak apa-apa demi kemajuan. Itu salah itu doa Allahumma lakasumtu. Kenapa? Lakasumtu, sumtu itu fi'il madhi, menunjukkan masa lalu. Jadi di masa lalu sedangkan kita belum berbuka lagi. Enggak masa lalu tuh. Jadi katanya berbuka dulu baru baca Allahumma lakasumtu. Kenapa? Karena setelah berbuka bunyinya hadis itu. Allahumma lakasumtu, ya Allah aku berbuka. Aku telah berbuka. Jadi saya katakan menurut ilmu nahwu memang begitu. Tapi janganlah cukup ilmu nahwu saja, pakailah ilmu balaghah, ilmu sastranya Arab. Bagaimana? Kalau kita belum berbuka, tapi bunyi doanya aku telah berbuka, karena rezekimu aku telah berbuka. Itu fi'il madhi menunjukkan past masa lalu dipakai untuk masa sekarang. Itu faedahnya tidak ada antara membaca doa dengan melaksanakan berbuka. Jadi langsung, tak ada antaranya. Nah, itu dipakai fi'il madhi. Sama dengan kita sholat di qabr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sampai qad qamati shalah, sesungguhnya telah berdiri salat. Padahal kita belum sholat, iya kan? Padahal qad qa itu artinya sesungguhnya telah sholat, padahal kita belum sholat. Jadi salah itu kita qamat itu enggak salah. Jadi kalau menurut ilmu nahwu, iya fi'il madhi itu artinya yang telah berlalu, berarti sudah siap sholat. Tapi ini kita baru mulai sholat, kok dibilang telah berdirikan sholat? Itu menunjukkan tidak ada antara lagi antara qamat dengan sholat. Tidak ada pengumuman lagi, tidak ada apa-apa lagi. Langsung kalau sudah qamat itu langsung sholat. Nah seperti itulah kita membaca Allahumma lakasumtu juga fi'il madhi. Jadi tidak boleh ada antara kita membaca itu tadi dengan berbuka. Tidak boleh pula ada antara lagi dengan antara qamat dengan sholat. Maka dipakailah fi'il madhi di sana yang telah lalu, padahal dia belum berlalu. Apa faedahnya? Faedahnya menunjukkan betapa menyatunya niat kita, keinginan kita untuk sholat itu dengan gerakan tubuh kita melakukan sholat. Nah itulah perlunya ilmu balaghah namanya, ilmu sastra Arab. Jadi kalau masih nahwu syarat saja itu masih kasar. Nah, yang harusnya namanya ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Nah jadi itu yang ditanyakan orang itu. Kembali kita kepada persoalan pertama tadi. Kapan turunnya malaikat ke bumi? Kalau yang mana? Ya Allah Maha Kasih itulah. Iya, tidak boleh ada lawak lagi, langsung. Sama dengan mati salah, langsung kita salat. Nah, ya. Ada yang membaca yang lain dari Allah Maha Kasih itu? Ada. Boleh? Boleh. Yang tak boleh itu tak ada niat sama sekali. Artinya tak boleh. Harus ada niatnya. Terus Bu ya, kembali kita masalah malaikat turun di malam Lailatul Qadar.
tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim salamun hatta matla'il fajr. Dia berada di bumi kita sampai terbit fajar. Begitu fajar terbit, dia berangkat dari bumi kita. Jam berapa? Belum ya? Oh, lanjut. Nah, kalau hari-hari lain selain Lailatul Qadar, itu yang terjadi adalah sepertiga malam sampai juga fajar. Jadi ini ada disebutkan di dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, turunlah Tuhan kita kullu lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa sulusul lail akhir. Kalau sulus itu artinya sepertiga. Jadi sepertiga malam terakhir. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Tuhan kita turun ke langit dunia pada ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Nah, ini Tuhan katanya, Rabbuna, Tuhan kita yang turun ke langit dunia. Apakah Tuhan yang turun? Kalau menurut bahasanya secara harfiah iya. Menurut ilmu terjemahan iya. Tapi menurut ilmu tafsir tidak. Bukanlah Tuhan yang turun ke langit dunia, tapi malaikat Tuhan yang diutus Tuhan adalah malaikat rahmat. Kenapa Tuhan itu sendiri yang bukan Tuhan itu sendiri yang turun? Di sini dalam hadis Rabbuna, Tuhan kita yang turun. Nah, ini dalam ilmu balaghah, lagi-lagi ilmu sastra Arab itu namanya badal. Badal itu artinya pengganti. Itu memang karakter bahasa Arab memang begitu. Telah turun Tuhan kita, maksudnya rahmat dari Tuhan kita. Apakah malaikat, apakah curah karunia barakah, itu yang diturunkan oleh Allah. Kenapa enggak Allah sendiri yang turun? Karena Allah itu dia tidak turun, tidak naik. Yang turun, yang naik itu adalah makhluk. Sedangkan Allah bukan makhluk. Kalau dia turun berarti dia berada di tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau dia naik, dia berada di tempat yang rendah dan naik ke tempat yang tinggi. Allah tidak ada tentang gerak dan diam. Gerak dan diam itu hanya berlaku bagi makhluk. Jadi malaikat Allah lah yang turun di sepertiga malam. Nah, itu yang pertama. Ini kitabnya, kalau yang mau mencatat, namanya kitab Fathul Bari. Surah dari sarah dari hadis Bukhari Muslim. Fathul Bari juz yang ke-7 oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yang kedua, yaqulu may yad'unani fastajab lahu. Siapa yang bangun di sepertiga malam itu, maka